Yes. Baju merah jangan sampai lolos. Iya. Balon namanya juga balon d'Or. Iya. Balon d'Or meledak balonnya. Bung Jerman. Coks, gimana Bung Coks? Aman Om. Dia. Napas saya koma. Gua ngeliat 30 orang-orang kayak Conte. Halo Football Rockers, kita ketemu lagi di Rock and Roll Football. Kali ini kita akan ngomongin yang lagi hot di bola pastinya, segala bola. Segala tentang bola di dunia. Dan kali ini gua kedatangan bintang tamu yang wah gila, gokil banget. Gokil! Gua kedatangan Coki. Yes! Coki boleh mager. Boleh nih. Oh, boleh mager ya? Udah boleh ngomong gue deh. Boleh ngomong lo, brother. Halo semuanya. Apa kabar, Cok? Glory Man United. Juara dunia tahun ini. Oke, siap. Padahal nggak masuk negaranya apa ya juara dunia. Apa kabar, brother? Gini-gini aja. Gini-gini aja ya? Tambah lebar kabar. Tambah lebar ya, yoi. Coki tambah lebar hari ini dan Coki ini fans bola, guys. Coki fans bola dan hari ini gua invite dia ada tema yang menarik gitu loh. Fans bola zaman WE, Winning Eleven. Dan tapi paling sebelum itu gua pengen ini dulu, gila Coki pandemi gila kesibukannya nggak berhenti, gila dia punya band metal Bonga-Bonga, Dark apa? Ini lu bola apa band sih ngomongin? No, kita ngomongin ini rock and roll, man. Dark Soul. Oke, ini Dark Soul. topinya nih, Dark Soul. Oke, gila. NTRL pastinya dong, iya kan? Iya. Ya, jadi maksud gua seperti biasa, Rock and Roll Football akan ngomongin bola dari sisi rock and roll. Banyak yang nggak tahu kan, kalau anak band banyak yang doyan bola. Kalau ketemu di backstage kayak ketemu Coki gitu, kita sering ngomongin bola ya, Coki. Iya, nggak cuma ngomongin bola doang. Kadang-kadang janjian kompetisi. Yoi, buat yang berani aja. Buat yang berani aja. Ya nggak? Kalau berani FIFA ya mampirlah kamar kita, ya kan? Buat berani aja. Kalau harga dirinya masih ada, mampir. Siap. Kalau gue tungguin setengah jam nggak ada, berarti lo nggak ada harga dirinya. Coki, tapi hari ini kita nggak ngomongin gitar ya? Hari ini kita kita nggak ngomongin gitar ya. Kita nggak ngomongin skill gitar ya. Kita nggak ngomongin job manggung segala macam ya. Kita ngomongin sedih. It's all about football. Rock and roll football. Rock and roll football. Rock and roll football. Oke, Coki. Ini gua lagi salah satu tema yang bos. Siap. Salah satu tema yang masih hot adalah tentang Manchester United. And I know you fans MU. Dan gua akan start dari MU saat ini. Dan kayaknya ritmenya lagi lumayan membaik sih dengan pergantian pemain dari Ole. Gua sempat ngobrol sama dia kalau Ole udahlah ya. Ole tapi jujur pas datang Ole ngegantiin siapa ya sebelumnya? Mourinho. Iya, Mourinho tuh udara segar lah, fresh. Okay. Udara segar maksudnya nggak cuman fans, mungkin kelihatan dari playernya juga semangat gitu, terus pemilihan pemainnya juga apa nih namanya beda ya, fresh lah gitu, fresh. Terus taktiknya juga baik apa namanya, baik hati. Susah nih ngomongnya. Nah, tapi maksud gua akhir-akhir Ole itu terus terang dong secara data membuat MU. Udah ada yang Mang Ole. Mang Ole bikin data grafiknya menurun. Tiba-tiba Ralf masuk. Oke. Kalau gue bilang sih ada faktor Ronaldonya. Oke. Gue bilang ada faktor Ronaldo. Sebenarnya Ronaldo nggak dalam planningnya dia. Oke. Kalau gue lihat sebagai orang awam ya, Ronaldo nggak ada dalam planningnya dia. Begitu ada Ronaldo, semua planningnya dia tuh akhirnya kayaknya kebuang. Ya, jadi dia mesti bikin planning baru. Soalnya kalau ngelihat ritme season yang kemarin sama season sebelum Ronaldo masuk itu nomor 2 ya mereka. Iya, nomor 2 lumayan runner up. Yes. Walaupun poinnya jauh. Ini maksudnya dinamis lah, timnya dinamis, terus pede, mainnya pede gitu, terus ya walaupun tetap banyak orang yang oleh out, lu aja out sendiri. Main bola gampang anjing. Oke. Jadi secara garis besar, secara skema, secara konsep Ronaldo. Susah kalau ngobrol sama fans ini plastik mah. Pengennya langsung menang gitu. Proses dari pertama juga proses. Oleh masuk pas jadi interim juga proses.
Tapi ya bener emang pas masuk Ronaldo itu emang banyak yang berubah dari style main yang season sebelumnya gitu. Jadi agak terlalu target man atau gimana. Tapi dia top skor loh di MU. Waktu umurnya belum segini. No. Maksud gua waktu dia masuk di MU sekarang dia sekarang lumayan ya karena golin. semuanya harus dia jadi target man. Iya, dia jadi target man. Jadi semuanya harus jadi balik lagi ke zaman Opa Ferguson. Hai Opa. Back to history ya. Iya. Kalau zaman Opa kan dia superstar. Yoi. Jadi semuanya harus dari setiap channel itu harus fit ke dia gitu. Tapi kita forget about Ole. Oke. And then Raf masuk, terbukti mereka sekarang udah Belum sih. Ya, gue melihatnya 2 pertandingan mereka sudah menang dan mereka di atas. Mereka nomor 6 kalau nggak salah sekarang. Nomor 5. Nomor 5. Iya, Nomor 6 di bawah Hotspur. Mereka di bawah Hotspur, di atas Arsenal. Udah gitu champion kemarin seri dan mereka memang sudah lolos Nomor Championship. 1 siapa? Chelsea. No, City sekarang. Gua fans Chelsea, guys. Udah batuk dia. Capek? Oke, tapi gini, maksud gua gini. City itu apa sih? Apa sih City itu? Tapi gini, Raf. Siti Aminah. Lu melihat optimisme nggak terhadap Raf? Dengan background dia, dengan ya kita mendengar beberapa berita ya, maksudnya dia merubah segala psikologi secara MU dan strategi segala macam. Optimisme lu dan harapan lu terhadap Raf sih seperti apa? Kalau gue ya, gue melihatnya kayak gue membaca gitu. Misalnya, dia menerapkan disiplin. Pemain harus datang disiplin. Nggak boleh naik mobil yang mewah-mewah tuh. Harus naik mobil sponsor. Pokoknya semua harus disiplin lah, segala macam. Dan gue dengar juga, tadi kita sempat ngobrol di belakang, kalau dia menerapkan psikologis coach. Dan strategi pastinya nanti kita bahas tuh, gegen pressing. Cuman maksud gua, what do you expect? Maksud gua, lu melihat optimisme nggak sih terhadap Raf? Jujur gua sosok Ralf Rangnick nih buat gua baru banget. Gua juga nggak tahu dia dulunya di Schalke, terus di RB Leipzig gitu, gua nggak terlalu ngikutin liganya dia sebelumnya. Gua MU banget, bos. MU banget. Premier League. Liga Jerman apa itu? Liga apa itu? tapi gini loh, Coki. Cuman maksud gua nggak berharap banyak. Cuman memang gua sih berharap boleh kan lu bilang. Yoi, boleh banget. Berharap dia tuh tangan besi itu doang. Oke. Karena isinya superstar. Yes. Di MU tuh isinya superstar. Lo lihat aja gajinya, buset. Yes. Gajinya nggak ada yang betul itu. Coba kalau disumbangin semua nggak makan kita. Yoi. Iya. Mau tawa aja nggak apa-apa. Yang tahan gini ntar jadi tai berak. Jadi lu melihat tangan besi itu positif? Harus, karena si zamannya Opa, maksudnya zamannya Sir Alex Works gitu, tangan besi. Emang harus dikerasin pemain MU, kalau nggak bisa dikasih. Lo jangan kasih napas deh, istilahnya. Lo jangan kasih napas, ntar lo yang digrauk sama mereka. Istilahnya udah berapa coach yang di MU akhirnya kalau mereka bilang di throw under the bus sama player-playernya. Yes. Gitu, itu yang apa, makanya gue tadinya mikir apa cocok si Don Carlo, Ancelotti. Conte juga sempat Conte kan. Iya lo, keluarga lo, main bola yang bener lo. Bangsat Italiano gitu, ya kan. Iya, kalau Conte sempat disebutkan kemarin. Kalau Conte dia nggak mau karena si MU secara sistem dia cuma pengen coach. Dia nggak mau yang hands on kayak Conte, dia nggak mau. Makanya dia ditolak tuh orang-orang kayak Conte. Aduh, maaf nih, enak banget. Oke, jadi lu tadi menggarisbawahi itu. Ini ngomong gue nggak ngaco kan? Aman, bener. Rock and roll football, man. Rock and roll, bro. Oke, jadi lu bicara tentang tangan besi. Ya. Tapi memang kontraknya cukup menarik sih. Operasi dulu tangannya biar jadi besi. Kontraknya cukup menarik nih. Siapa si Raf ini? Dia hanya 6 bulan. Abis itu dia menjadi direktur teknik. Enggak, dia jadi fungsinya konsultasi. Karena direktur tekniknya kan udah ada tuh. Tapi Ed Woodward kan akan selesai nanti 6 bulan ke depan. Tetap nggak ngerubah Ed Woodward selesai, emang udah saatnya. Glazer out, Woodward out, ya nggak? Keluar lo semua binatang. Jadi dia akan direktur teknik, which is secara konsep, secara bukan hanya konsep permainan, secara konsep
apa ya, konsep tim gitu, misalnya siapa pelatih yang dia mau, siapa pemain yang dia mau. Enggak, dia cuman dia punya fungsi sebagai konsultasi aja. Kalau yang gua dapat kemarin informasinya dari Ralf, dia nelpon sama gua langsung. Oh, gila men. Jerman. Gimana Bung Cox? Aman Om. Sikat aja Oke. Yang nama Pogba ini dipatahin kakinya Om. Oke, siap. Kagak bercandaan Andrit. Tapi maksud gua gini, kita bicara kalau Ralf, kalau yang gua dapat dari apa, kan kemarin gue sempat nonton ya berita-berita tentang Ralf lah. Dia treatmentnya, dia jadi gini, dia 6 bulan ini kalau misalnya dia sukses, dia berharap kontraknya diperpanjang jadi manajer, jadi permanen. Itu satu. Kedua, kalaupun dia akhirnya digantiin sama orang yang mereka nanti pilih, rembukin, itu dia punya hak untuk ngomong. Setuju atau tidak? Ya, dia punya hak untuk itu. Oke. Jadi dia nggak necessarily sebagai football director atau apalah istilahnya, cuman konsultan lah ya? Ya, strictly konsultan aja. Tapi gini, maksud gue secara background. Konsultan cuan. Secara secara background bro. Yeah. Maksud gue si Ralf ini menelurkan beberapa pelatih yang hebat ya. Salah satunya adalah Tuchel ya. Dan si itu juga mencuri ilmu dia tuh, pelatihnya Liverpool. Coba Klopp ya. Walaupun di-deny sama Klopp kapan hari. Iya, maksud gue. Tapi yang jelas Julian Nagelsmann tuh dari dia tuh. Julian Bayern Munchen. Itu beberapa pelatih. Yang semalam 3-0 lawan Barcelona. Nanti kita bahas itu. Eropa nih. Terus sudah gitu, pemain-pemain hebat banyak dari dia. Timo Werner, terus pemain Firmino, Matip di Liverpool, terus beberapa. Dari siapa? Dari si Ralf. Dia menghadirkan pemain-pemain yang akhirnya jadi. Begitu juga pemain-pemain baru. Kita bicara gini ya, maksud gua. Ini lu dapat dari mana sih? Asik, dari Google pasti. Jadi kan MU itu berharapnya ke depan orang seperti Ralf ini adalah menerbitkan pemain. Jadi pemain-pemain muda itu dihasilkan untuk dibuild menjadi pemain-pemain hebat seperti yang biasanya dilakukan oleh Ralf. Oke. Dan udah gitu, maksud gua memang mereka berharap banget si Ralf ini, ya gue nggak tahu ya menargetkan mereka posisi apa, seperti apa, paling nggak, tapi secara tadi merubah skema, membikin lagi konsep MU itu seperti apa. Dan menurut gue, walaupun secara dua pertandingan kayak Liga Champions kemarin, gue melihat lumayan agak ada, pertama psikologi spirit ya, pemainnya langsung jadi berubah. Pertandingan pertama mereka melawan Crystal Palace kemarin. Crystal Palace mereka menang dan gue melihat ini kalau versi gue dan gue baca juga kan, strategi dia adalah gegenpressing. Dia itu yang membuat Klopp dan segala macam menerapkan. Kalau kemarin nonton yang lawan Crystal Palace, gegenpress koma sih. Iya, gegenpress. Gua ngeliatnya gitu. Abis 60 menit dia koma semuanya, nah, gitu itu maksudnya. Dia. Gua ngeliat 30 sampai 60, even Ronaldo itu harus selalu mengejar bola, harus selalu ke pemain-pemain. Pressing kan istilahnya pressing. Gue bingung. Oh, sikat. Gimana terus? Wah gila ya, ngobrol sama gitaris NTRL-nya. Lo gitaris juga, setan. Gua doang gitaris. Bro, hari ini gue coach. Oke, gue coach juga. Jadi gini, gue ngelihat anak gue fans MU bro. Anak gue fans MU. Wah tuh gila, lu karma juga. Wah yoi, jadi udah gitu, lagu gue itu. Udah gitu, 30-60, pemain Ronaldo itu semua ngejar bola, dimanapun segala macam, pressing. Tapi nggak se-tight itu. Ya, tapi memang maksud gue kelihatan, 60 menit, bahkan gua rasa sih di bawah 60 menit, nafas mereka udah mulai, seperti lo bilang ya, nafas mereka mulai down. Tapi secara konsep, itu sudah mulai sedikit terjadi benih. Dan benar mereka akhirnya menang. Secara gue gini deh, jujur udah lama nggak lihat MU main se-energetik itu. Yes. Kedua, butuh waktu, bener kata Ranić. Dia bilang gue nggak bisa. Cuman dia bilang gue surprise juga, kata Ranić kan. Ternyata gue kasih cuman waktu 1 hari latihan. 1 hari latihan. Terus seenggaknya sedikit udah keimplementasi lah. Yes. Taktiknya dia. Cuman ini butuh waktu beneran, nggak cukup 6 bulan sih kalau gue bilang. Nah, tapi menurut lo itu berubah, apakah dia keras tuh di ruang ganti? Belum tahu sih. Cuman kalau gue lihat
Sampai Ronaldo mau lari-lari loh, Bro. Ih, kalau nggak lari dia diganti lu nggak main. Iya, makanya maksud gua, sebintang itu mau lari lo. Sebintang itu mau lari pulang lo. Digituin sama Ragnik gimana? Sebintang itu mau nurutin loh, lari-lari. Dia nggak peduli bintang, modelnya itu yang gue demen. Mudah-mudahan nih, gue harapnya gitu. Lu mau Ronaldo ke, mau siapa ke, Tata Dado ke, gue nggak peduli. Bruno Fernandes diganti loh. Lari aja. Iya, lari. Iya, gila. Dan Liga Champion 1-1. Tapi yang gue lihat ada perubahan dari taktik bermainnya si Bruno Fernandes. Pas waktu di zamannya Ole, Bruno tuh free banget. Maksudnya pergerakannya enak. Kalau gue kemarin nggak tahu karena dia taktiknya baru ya, namanya juga katanya baru latihan sehari ya. Kayak kita ngeband baru latihan sehari juga. Ya. Iya, lagunya lupa. Salah itu gini. kan. Iya gitu kali ya. Yeah. Kita nggak ngerti juga. Today I'm coach ya, not musician. Oh iya maaf. Maksud gue sebagai coach. Karena itu juga, jadi gue lihat mereka hektik untuk pressing. Oke. Jadi pokoknya ngelihat channel mana yang kosong, langsung mudah-mudahan kelihatan nih di ujung mata. Oh, opernya ke sono, opernya ke sono gitu. Kalau gue lihat dari sebelumnya, kalau sebelumnya kan build up permainannya kan build up dari bawah, build ke atas. Oper sana, oper sini, begitu musuhnya bosen udah mau mati baru golin gitu kan. Kalau sekarang enggak, begitu dapat set counter attack langsung pressing. Pokoknya setengah lapangannya dia nggak boleh lepas tuh. Yang baju merah jangan sampai lolos. Iya gitu. Pokoknya digituin kemarin sih. Gue lihat oke, walaupun ya mungkin ya taktik baru ya. Jadi mesti belajar lagi front line-nya untuk ngadepin intensitas yang kayak gini. Kalau gue lihat sih kemarin Jadon Sancho sih dia kayaknya cocik. Sama pemain larinya kencang. Iya. Ronaldo ya udah gitu back-nya juga anjing. Ronaldo pemain dunia gue bilang. Back-nya juga bangsat banget. Apa? Dalot sama Telles dimainin kan ya. Lari-lari ke depan segala macam. Iya. Ya emang udah harus nggak ada cerita, pokoknya fisik, lari, pressing. Cuman satu, kalau gue lihat kemarin, kalau misalnya front line-nya udah maju, tapi kalau memang gegen pressing, harusnya begitu di counter attack sama musuh. Back-nya harus kuat ya. Rame-rame harus turun. Rame-rame harus di belakang. Behind the ball. Tapi menurut lo gini, Ronaldo tuh orangnya yang sangat suka disiplin. Dia bisa adjust nggak sama konsep ini? Bisa banget, kalau ada fisiknya. Iya. Ya, kita nggak pungkiri dia 36 tahun ya. Tapi dia orang yang disiplin kan sebenarnya kan? Ya cuman susah ya, maksudnya kalau gue lihat dari seorang si Ralf Rangnick, dia ngarepin 100% pressing. Kemarin aja kalau gue lihat 2 game terakhir dia bilang di luar yang semalam lah, yang semalam sih maksudnya yang lawan. Itu kayaknya pemain muda dimainin, mereka pun udah lolos ya kan di Champion. Iya. Itu kayaknya lu main aja deh ya kan ya. Yang bos sih itu kayaknya tahap audisi buat dia pemain-pemain baru yang bisa nanti lolos ke timnya dia. Jadi kalau lihat 1 game lawan Crystal Palace itu jauh di bawah. Kalau gue bilangnya dia tuh baik juga maksudnya, cuman kalau gue lihat cara ngomongnya dia itu masih jauh di bawah standarnya dia. Oke. Cara pressingnya. Gitu, kalau kata anak sombong ini mah. Tapi paling tidak ternyata MU sekarang dalam posisi yang positif. Mereka di atas Arsenal sekarang. Belum tahu, baru 1 game. Iya. Belum Terus tahu. Champion pun mereka udah lolos. Mereka masih berada dalam tren positif. Ya, Oke. betul. Jadi paling tidak Ralf ini secara psikologis kita melihat ini tren positif. Jadi buat fans MU, kalian harus positif. Buat yang nyela-nyela, celah aja terus biar MU-nya juga. Celah diri lo sendiri. Oke, kita tinggalkan MU. Karena ini habis ini gue dibully lagi. Gila loh tapi bro, fans MU tuh kalau gue fans Chelsea ya, tapi enggak, gue sebagai fans MU kita harus segera ngelupain zaman-zaman itu. Historis. Zaman-zaman kemasan. Boleh diinget tapi jangan kebawa gitu. Emang udah saatnya berubah. Saatnya nemuin identitas baru. Karena udah berapa kali ganti identitas. Belum piala. Contohnya pas sama Mourinho aja kita udah jauh berubah mainnya. Begitu ngarep sama Ole, kita ngarep ke attacking footballnya MU zaman dulu. Udah nggak bisa. Zamannya udah berubah. Liga Inggris juga udah berubah, bro. Iya, udah modern football. Jadi mudah-mudahan sih, kan dibilangnya nih kakeknya modern football nih, si Ralf Rangnick. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan lah istilahnya. Oke.
Red Devil ini. Bicara MU nih ya, kita tinggalkan MU saat ini ya. Kenapa sih lu suka MU? Apa yang membuat lu suka MU? Gua suka MU karena treble. Banyak banget. Oh, treble tuh tahun berapa ya? 99. Oke, 99. Treble 99. Opa dong, Opa Ferguson dong. Jelas Opa. Oke. Itu nontonnya tuh udah gemeter gini nih. Udah nggak mau lihat TV, dengar suaranya doang. Udah gini. Pas siapa namanya si Teddy Sheringham nyamain satu-satu itu, udah mulai berani lihat TV tuh abis itu. Begitu nggak lama Ole ngegolin tuh, udah langsung. Tapi MU itu terlalu perfect. Karena orang pada tidur, gue nonton sama temen gue, jadi gue lompat-lompatnya sambil screaming silent gitu. Bayang nggak lu udah saking senengnya, tapi lu nggak bisa ekspresif gitu. Gimana ya? MU zaman Ferguson tuh terlalu perfect, bro. Terlalu perfect. Nggak perfect, justru kan dari sebelum-sebelumnya banyak cacatnya, maksudnya ya football lah, cacatnya football lah. Cuman setelah itu baru golden age-nya MU, setelah 99. Karena angkatan yang dibilang 92, the class of 92 itu, habis itu gila terbakar semua. Terbakar semua, iya asli, maksudnya ya on fire lah, bar gitu. Maaf. Jadi 99 ya? Ya kebakar maksudnya jiwanya. Tapi nggak bisa dipungkiri. On fire lah, tim sebagai tim on fire. Nggak bisa dipungkiri, Coki. 90-an MU, kita bicara Liga Inggris, bukan Liga Inggris aja, Liga Eropa dan dunia itu semua menyukai MU. Dan gue herannya gini sih, kalau ini ya, anak gue itu suka MU. Nggak semua, apalagi fans Arsenal benci banget. Nggak, tapi gini maksud gue, zaman sekarang anak-anak kecil, anak-anak SMA, anak-anak termasuk anak gua, itu banyak banget yang suka MU. Padahal maksud gua, kita nggak pungkiri dong, MU berapa tahun terakhir secara piala, secara prestasi down. Si pemilik Amerika ini yang jago jualan produk. Nah, secara branding mereka jago banget. Lu boleh tanya deh, lu ke pinggir jalan, lu tanya, lu suka tim bola luar negeri siapa? Pasti ada yang nyebut Manchester United. Prestasi mereka tapi brandingnya keren. Apa menurut lu? Jualan kaos anjingan. Itu jago ya? Jualan kaos gila. Piala dulu baru gua sampai sekarang nih nggak beli merch-nya MU. Jujur aja. Lo menang dulu baru gua beli barang lo. Jadi jago mereka secara branding ya? Iya, itu maksud lo? Iya kan? Dia branding jago karena kan dia emang ya Amerika. Yes, yang punya Amerika. Kapitalis bitch kan mereka. Kalau kita bicara Liverpool, tiba-tiba itu juga sama sih 11-12 tuh sama MU fansnya. Cuman beda, ya mungkin awal, tapi Liverpool nggak lama. Kalau lihat dia kan pemilik Fenway juga kan, pemilik Liverpool. Tapi dia jangkanya nggak lama. Emang niat dia ngebangun Liverpool gitu, emang niat kelihatan dari track recordnya kelihatan gitu loh. Emang pas awal-awal bawa si Klopp kan udah jelas dia di situ buat ngebangun tim. Setahun gitu. Pertama dia tanpa nggak apa-apa, maksudnya lu lihat dong hasil tahun berikutnya. Iya dong, dapat pemain muda, seger-seger bisa lari semuanya, ya kan, pemain bola. Gegen pressing loh itu. Ya dia nyuri ilmu tuh. Kok kita jadi ngomongin Liverpool ya? Tapi nggak, maksudnya ya kan Liga Inggris maksudnya. Sama kayak Tuchel masuk juga gitu kan. Terus tiba-tiba Tuchel konsepnya jelas. Ya karena dia mungkin PDKT sama playernya ya. PDKT sama playernya bagus gitu loh. Maksudnya taktiknya dia kawin sama player yang dia punya saat itu gitu loh. Jadi Champions kan? Iya, Champions. Jadi si Amerika itu secara bisnis jago ya. Secara branding jago, tapi secara pemain dia belum tepat aja. Lo bayangin fungsinya apa siapa Edward Ward tuh fungsinya apa di situ? Ya bisnis. Itu doang itu. Cuma tuh secara football kayak nggak ada fungsinya gitu loh. Sementara sebagai fans MU yang die hard gitu, terserah lo mau jualan kaos apa enggak. Cuman mau jualan trofi. Iya, kita kan kemarin dapat sama Louis van Gaal dapat FA, sama si Mourinho dapat Europa. Terus Mourinho juga sama, bisanya sampai nomor 2. Ole juga sama, cuman nggak ada silverware sama sekali kan kalau sama Ole. Tetap yang diincar sama fans MU dahar tuh Liga. Juara Liga, udah itu aja gitu loh. Setelah lo bertahun-tahun Glazer sama Woodward bertahun-tahun makan duit dari fans, masa lo nggak bisa dapetin
jadi trofi Liga Inggris gitu, gila. Tapi ini gue ngeliat sih hope orang di situ ya, dan menurut gue itu yang jeli sih melihat Raf. Gue dulu penyuka MU, gue bukan fans ya, zamannya 93-94 yaitu Beckham Night Class of 92 gitu. Dan gue merasa memang itu yang dirindukan oleh fans. Secara manajemen mungkin secara bisnis berhasil, itu yang dirindukan fans, itu yang harus terjawab ya. Dan menurut ya kan rencananya kan tahun-tahun ini dia mau bikin yang kayak di Jerman atau di mana ya? Iya di Jerman. Yang 1% tuh kepemilikan klub adalah fans bisa beli. Iya. Itu mau diterapin di MU janjinya. Sampai kejadian beli 1.000. Oke. Gila ya ngomongin MU sama dia detail. This is fans MU guys. Iya soalnya udah mendem dari beberapa tahun ini bro. Udah lama bro. Oke. Kita agak tinggalkan MU ya. Maksud lo? Enggak, kita ngomongin yang lain. Iya. Bro, kita ngomongin rock and roll football. Sekarang kita akan ngomongin Ballon d'Or. Ini juga masih hangat nih, bro. Oh iya. Yang temen-temennya ngasih piala buat temennya. Iya, nggak apa-apa. Ballon d'Or kemarin 2 minggu lalu diumumin dan itu Messi again. 7 itu keramat. Messi dapat nomor 2-nya Lewa. Balon namanya juga Ballon d'Or. Iya. Ballon d'Or meledak balonnya. Balon Are you meledak. fans Messi? Enggak. Gue seneng Messi, jujur. Gue seneng Messi. Natural permainannya apa. Gue bukannya yang pembenci Messi juga enggak. Tapi kontroversi loh. Sekarang banyak orang bilang. Ya harusnya Lewandowski itu betul. Harusnya dia. Lu lihat dong timeline-nya dari season terakhir Lewandowski lah, ngomong Messi. Gila, golin baru 1. Menurut lu Lewandowski ya? Dapat balon meledak. Tapi apakah menurut lu Messi sudah redup apa masih on fire? Belum ketemu ritmenya sih, kalau jujur-jujuran mah. Soalnya seumur, dia dapat piala. Sepanjang karirnya, dia main di Barcelona di satu klub. Beda sama player-player yang lain di sekitarnya dia. Pindah-pindah klub, tapi bisa bikin prestasi. Lewandowski kan nggak di situ doang. Sebelumnya kan di Borussia Dortmund kan dia. Begitu pindah ke Bayern Munchen malah tambah gokil. Dan terakhir-terakhir ini emang nggak ada hero lain di Eropa selain Lewandowski. Kontroversi sih emang 2020 itu Ballon d'Or ditiadakan yang harusnya dia, dan 2021 itu dapat Messi gitu loh. Jadi memang sebenarnya Lewa itu memang layak, tapi tadi seperti lu bilang, ya itu, Messi apa benar-benar nggak layak? Untuk tahun Ballon d'Or kan per tahun ya, tahun. Ya untuk season ini sih kayaknya bukan Messi lah. Lewa ya. Penilaiannya itu kayak penilaian nostalgic gitu. Kalau buat gue sih, iya dong. Lihat. Gue fans Messi loh. Lihat track record. Fans Messi Ronaldo gue. Sama, gue fans Messi juga. Messi, wah, itu bukan manusia itu. Coba dicari tuh main siapa? Gila. Tau dari bulan sampai dari Venus gitu, bukan orang bumi kali, gila Messi mah. Cuman ya 21 tuh. Oke. Jadi maksudnya untuk season ini harusnya jangan Messi lah. Jangan Messi ya. Tunggu dia, maksudnya kalau misalnya lu emang mau pengen ngasih Messi karena Ballon d'Or yang bikin orang Paris. Itu, mungkin nggak sih itu? Masuk ke klubnya sampai muncrat-muncrat tuh mulut gue. Messi main di Prancis, Ballon d'Or itu penghargaan dari negara Prancis. Mereka pengen dong gengsinya Liga Prancis naik. Kan jadi bumerang buat mereka sendiri. Tapi menurut lu Messi akan ngangkat PSG nggak sih? Target mereka gini ya, kalau League One itu udah pasti lah. Sekarang PSG jauh banget di nomor 2-nya. Tapi ini kan target mereka Liga Champion. Ini kan lagi pincang nih, siapa namanya? Neymar cedera kan, pincang, maaf ya Mar. Oh dia juga WhatsAppan sering, wah gila lo, Raf, Neymar, gila. Meten kedet, anjing meten kedet goblok. Enggak, maksudnya Neymar lagi cedera, maaf, bercanda. Banter, boleh lo anjing, Liga Inggris. Si Neymar lagi cedera, harusnya di sekarang ini Messi harus shine, harusnya. Harus, ngomong nggak mau, kalau nggak dia pincang. Tahun depan, maksudnya si PSG-nya? Iya, tahun depan itu Piala Dunia dan Argentina udah pasti masuk. Kesempatan Messi untuk bersinar masih mungkin. Menurut lo? World Cup Messi? Harus orang baru sih. Messi sama Ronaldo udahlah. Iya sih, sebenarnya gue juga menantikan bintang-bintang baru yang sebenarnya yang kemarin Copa America juga Messi
mereka juara loh. Iya, biasa aja maksud gua performance-nya. Cuman as a team luar biasa Argentina. Yes. Sebagai tim ya. Mereka lagi sehat ya sekarang ya. Iya, mungkin Messi jadi motivatornya lah mungkin ya. Nah. Jadi maksudnya akhirnya player-player yang lain on fire. Di situ oke lah. Cuman kalau untuk ke depannya kalau di negara gitu ya. Gue bilang udah saatnya. Kalau negara jagoan siapa sih? Yang blood lah. Ya, ini negara yang nggak pernah menang dari zaman dulu. Siapa? Inggris. Oh, Inggris. Oke. Fans Inggris lagi. Dia doang yang ini piala. Menurut lu Inggris punya kans gitu? Nggak pulang-pulang piala. Menurut lu Inggris punya kans nggak? Inggris punya kans nggak? Jules apa namanya pialanya? Nah, tapi Inggris punya kans nggak? Enggak lah. Dari mana ceritanya Inggris punya? Golden era-nya udah lewat. Lewat ya. Zaman golden era gila. Kurang serem gimana? Ada Lampard, ada Gerrard, ada siapa deh udah jagoan-jagoannya Inggris di situ semua. Melempem. Iya, blep tenggelam. Ya. Oke, jadi kita bicara Messi Sama Belanda. sama Belanda ya. Belanda dan Karena Inggris. Mayor gue, hai family. Ya, jadi memang kalau kita bicara Ballon d'Or memang selalu kontroversi dan 7 Ballon d'Or itu agak susah dikejar sih ya. Ronaldo yang punya 5 Ballon d'Or, tapi dia juga umurnya udah 36, gue juga menurut gue pribadi kans dia untuk nyamain udah berat untuk 7 dan bintang-bintang baru untuk ngejar 7 Belum bisa juga. Bisa juga siapa sih. tahu ada kita nggak tahu alien baru alien yang baru ya. ke Messi-Messian atau ke Ronaldoan gitu atau gimana kan kita nggak ngerti ke depannya nih. Atau bumi masih ada atau enggak kan nggak tahu. Oke. Siapa tahu kiamat tahun depan kan habis kita nggak ada bola lagi. Oke bro, kita sekarang bicara tentang Piala Champion. Wih, Ini masih Ronaldo nih. Piala Champion, kita bicara Piala Champion. Viva Ronaldo. Viva Ronaldo. Piala Champion. Piala Champion, tim-tim yang lolos tim-tim besar udah jelas lolos ya. Bayern Munchen, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Inter Milan itu udah lolos semua. Dan ada berita mengejutkan Barcelona. Nah, itu dia tuh. Tiba-tiba Barca itu tidak lolos. Barca Iya loh. Eropa League. 3-0. Gokil loh, bro. Menurut lu gimana sih? Menyedihkan nggak sih? Anak gua tuh fans MU dan Ini fans sih- Barca. Ini sih apa ya Prancis ya. si Xavi masuknya terlambat sih kalau gue bilang. Masuknya terlambat. Dembele sudah main sih, tapi menurut lu gokil sih. Babak berikut nggak ada Barcelona ini dan kemarin babak penentuan mereka ngelawan Bayern Munchen dan gua fans Chelsea. Kemarin mereka juara Liga Champion 2020-2021 dan mereka satu grup sama Bayern Munchen. Pokoknya Liga Champion yang menurut gua yang selalu mengerikan adalah Bayern Munchen. Tapi jangan sedih, kalau tim Inggris ketemu tim Belanda, ketemu Jerman. tim Jerman, senyum aja tim Inggris. Yes. Dan Dari dulu sampai sekarang selalu Manchester kayak gitu. City lolos, Liverpool lolos, Chelsea lolos, MU lolos. Sama yang sekarang. Champions Oh League. iya. Dan menurut lu, ya kita bicara Barca dulu deh. MU dong. MU lagi. Menurut lu Barcelona sih menyedihkan nggak sih itu Barca? ya enggak, masa transisi lah dia. Masa transisi kalau bilang kalau jujur-jujuran fakta gitu ya masa transisi. Nggak bisa dia bukan super coach juga si Xavi, mungkin di Al-Sadd Keren loh. di Al-Sadd ya, tapi kan skill yang dia bawa ke Al-Sadd hari itu adalah dunia baru buat liga itu. Yes. Tapi kalau di liga profesional yang maksudnya yang sekarang Yes. dia megang Liga Barcelona, Spanyol. ya mungkin itu nggak semudah yang waktu dia di Liga Liga Arab. Arab. Iya, gitu kalau gue lihat sih. Dan playernya juga mungkin nggak Menurut lu kita kan nggak maksudnya nggak adjust sama konsep dia kali ya? Belum. belum ya, masih terlalu early lah, masih terlalu Apakah awal. kita kadet? Nggak bisa, itu kan part of modern football juga dia. Cuma bentuknya aja udah berubah. Karena kan Nggak semurni waktu zaman Johan Cruyff sama terakhir zamannya Messi pas lagi on fire sama trio Messi, Suarez sama Neymar gitu. Karena kan gue baca si Xavi ini mau balikin lagi ke Barca ke Tiki Taka. Karena sebelumnya
siapa pelatih Barca yang kemarin dipecat? Ronald Koeman berusaha merubah konsep Barca dengan ya nggak tahu gue strategi dia apa. Dan sama Xavi dibalikin tiki taka gitu loh. Dan memang dia kan keturunan Pep juga. Iya, dan dia memang serem lah. Udah gitu di Champions dia ketemu Bayern Munchen, di Liga juga dia harus perbaiki lagi dengan beberapa pemain Barca yang cedera juga. Tapi menurut lu tiki taka belum die dong? Masih susah, orang hampir semua tim sekarang pakai taktik yang sama, walaupun nggak terus-terusan gitu, cuman warna itu masih ada lah gitu. Oke. Jadi ya bye-bye buat fans Barca, mudah-mudahan tahun depan, tapi kita Liga Champions kita harus move on, kita harus bicara, yaudah. Nggak mati bye-bye fans. Iya dong, Liga Eropa, Liga malam Jumat, brother. Cheers, gue Bang Goci. Nah, kalau bicara Liga Champions, yang menurut lu punya kans besar siapa? Ada MU juga loh di situ. Yang masih kita bicara ini deh, bicara semifinal. 4 tim besar yang sih bisa Munchen sih. MU kalau udah lolos kayak gini, Munchen harusnya sih itu selalu mengerikan, selalu semifinal sih mereka. Sih dia pol-polan sih. MU kansnya gimana? Ini jujur aja. Lu gimana sih fans MU? Lah, gue fans yang seada-adanya, gue lebih realistis ya? Iya, gue lebih seneng, maksudnya seadanya begini, ngarep sih, wah juara dunia. MU, juara semuanya, ada juara dari Tarkam sampai ujung mana juga juara semua MU maunya mah. Jendela transfer nggak ngejamin. Barca juga lagi nggak punya duit banyak juga kan? Enggak, MU transfer window tuh mungkin nggak sih beli kualitas tim keseluruhan gitu loh, maksudnya itu, kecuali kita belinya pemainnya kayak siapa ya, kayak zaman sekarang susah mau beli satu nggak bisa, satu tim nggak bisa juga gitu loh, sebanyak-banyaknya duit lo gitu di modern football nggak jamin bisa, ya? Iya nggak bisa ngebalikin kayak tapi lu setuju nggak sih kalau duit itu merubah modern football? Iya, ngerubah harga doang. Yang tadinya sejutaan, 3 jutaan, sekarang 30. Tapi City berhasil loh. City berhasil loh. Jack Grealish gila, $100 juta. 100 juta dolar. 100 juta, men. Gila, jadi nasi berapa bungkus tuh? $100 juta, gila loh. Oke, kita beralih nih dari Liga Champions. Yeah. Kita akan ke pekan 18 nih. Kita ngomongin prediksi aja nih ya. Kita bicara dari Premier League dulu. Serius banget lo ya. MU versus Brighton. Menurut lo menang nggak? Harus menang. Harus menang ya? Harus menang. Pokoknya nggak ada pilihan untuk seri. Oke. Kalau emang itu bahaya ya. Mau Boxing Day loh sebentar lagi. Iya, makanya dirotasi kan, udah mulai kayak kemarin Champions udah nggak ada first team yang main. Ya. Dia kayak lu bilang itu seleksi ya, kayak. Iya, tim selection. Kayak Garuda selection. Harus udah mulai belajar rotasi. Di situ gue bilang salah satu lemahnya Ole, nggak berani rotasi. Itu aja. Jadi ini wajib menang nih ya. Karena Ralph kalau gue lihat setiap player harus punya standar yang sama. Oke. Jadi nggak karena lo top player, apa lo tim B-nya, atau lo cadangannya. Itu semua harus punya cara pemikiran yang sama. Makanya dia bawa psikolog ke MU. Psikolog coach. Ya? Iya, psikolog coach. Jadi bukan cara bermainnya aja, tapi pemikiran lo harus sama. Jadi visinya ke sini semuanya. Cara bermainnya ke sini. Jadi siapapun yang lo pilih untuk main, itu mempunyai style yang sama secara tim gitu. Nah, kalau bicara masih di situ, menurut lu yang ideal starting 11 MU itu siapa aja favorit lo? Iya kan? Kalau 4-2-2-2 sih, kalau versi gua. Itu dia agak aneh tuh ya, 4-2-2-2. Gegen pressing itu aneh sih menurut gua. 4-4-2, cuman nama dia pas sudah attacking jadi 4-2-2. Iya. Dari kiper. De Gea pasti. De Gea, udah pasti De Gea, gitu-gitu juga gila tuh. Oh gokil, dia nyelamatin. Iya, anak setan tuh satu, emang tangannya jago maling tuh satu, cepet banget tangannya. Iya. Anak maling dia. Defender. Setan banget. Kalau kirinya gue tetap Luke Shaw.
Terus tengah dua itu Varane cedera loh. sama Lindelof. Oh, lu lebih milih itu berdua ya? Iya, Maguire out, Mafake keluar loh. Maguire kanan, defender kanan. Kanan, kalau gue lihat kemarin, kalau Dalo bisa stabil mainnya kayak gitu terus, gue lebih baik Diogo Dalo. Soalnya pas kemarin sama di Champions tuh, gue nggak ngerti apa ada masalah PD, apa ada masalah apa. Aaron Wan-Bissaka tuh mainnya berubah banget dari awal-awal dia masuk MU. Awalnya mainnya ngotot banget, bagus banget, cemerlang banget. Tapi memang kebelakangan ini gue lihat lari melulu doang tapi nggak ada. Agak kurs gitu, Jadi lu lebih milih Bissaka apa Dalot? Sekarang Dalo sih, kalau dia lagi on fire ya pakai aja. Tapi kalau pindah ke tengah, gue kepengennya defending midfield-nya satu. Si Fred, kalau gue nih, gue rubah. Wait, sebelum Fred, emang Fred ini kontroversi ya. Tapi ternyata gue tadi gimana? Tapi dia itu kayak kuda sih. Iya, lari. Nggak ada pemain lain lagi soalnya. Ya, nggak ada pemain lain. Kalau misalnya mesti milih di antara Matic, McTominay sama Fred, mendingan Fred di situ. Mendingan Fred. Kalau gua mobilisasinya emang gila sih. Iya, kartu kuning deh kalau kata dia gitu, asal jangan kartu merah anjing, tinggal 10 pemain. Nah, siapa partner dia di tengah? Nggak ada, gua sendiri. Oke. Depannya dia masih bicara pemain tengah ya? Iya, pemain tengah. Gue kepengennya justru depannya dia tuh Bruno sama Van de Beek. Oke. Kalau gua. Oh, jadi Van de Beek harus main sama Bruno. Selama ini kan dia selalu gantiin Bruno. Iya, kenapa gitu loh. Kalau dua-dua ini punya style yang berbeda, build up-nya gitu. Kenapa nggak bisa dipakai? Kalau kayak di Barcelona zaman dulu ada Xavi, ada Iniesta gitu loh. Itu udah nggak ada yang ngelawan sih itu, bro. Gitu. Ada Scholes, terus ada Roy Keane gitu loh. Nah itu maksud gua di belakang situ. Nah kiri kanan nih, kalau mau di depan digantung satu, ya berarti di depan kalau gua sih prefer Cavani. Oke. Di depan Cavani, terus ya kiri kanan ya Sancho sama Marcus Rashford. Kalau misalnya di depan Ronaldo, ya berarti kalau dua-dua gitu Ronaldo sama Cavani. Nah, mesti pilih tuh salah satu wingnya. Entah Cavani, Jadon Sancho atau si Marcus Rashford. Oke. Lagian Pogba ngot-ngotan sih mainnya. Jadi dari starting 11 tadi lu nggak nyebut nama Pogba? Iya, ngot-ngotan. Selesai menurut lu Pogba? Dia kalau di game besar doang dia perform. Tapi kayaknya dia di Liga Inggris nggak bisa lo perform di game besar doang. Jadi dia nggak akan dibutuhin maraf ya? Di setiap minggu lo harus perform kalau di Liga Inggris. Kalau ketemu Opa mah makanya udah kelar duluan kan waktu zaman Opa kan dia. Lanjut bro, di sini banyak fans Arsenal soalnya. Leeds lawan Arsenal. Arsenal juga trennya lagi menarik sih. Harusnya sih Arsenal kalau lawan Leeds ya. Di kandangnya siapa ya? Leeds ya? Leeds. Tapi Leeds juga legend sih, klub legend kan. Gini. Arsenal nih. Leeds Arsenal? Arsenal sih kalau harusnya. Kita nggak perlu sebut skor ya. Oke. Wah ini tim gue nih. Ini agak mudah nih kalau nggak sebut skor nih. Wolves lawan Chelsea. Ini klub gue nih Chelsea. Tapi Wolves-nya udah berubah, Chelsea lah. Chelsea ya. Iya. Tapi Wolves gila sih. Udah berubah sejak ditinggalin sama ya si pelatihnya itu kan pelatih yang orang Portugal. Di Tottenham, Nuno Betancourt. Setelah ditinggal sama Nuno, bukan Wolf yang sama. Oke. Wolf yang Nuno, gokil. Ngeri bos, ngeri. Modern World. Anjing. Gue udah enggak lo iya sih. Newcastle, Manchester City. Newcastle ya Manchester City klub kayak belum City. jadi. Belum jadi ya? Belum jadi ya. Tahun depan? Tergantung. Siapa yang masuk ya? Raja Arabnya berani nggak keluar duit? Gila, dan Nurwindo juga bisa menang di situ kalau berani keluar duit mah. Dan Nurwindo gila lu anak lama banget. Udah aja. Kasih duit sama Prince Arab mah gue juga bisa jadi coach di situ. Siapa timnya? Serah gue anjing, belanja. Duit berapa? Nggak ada urusan duit, sini belanja. Sini mari lu. Tapi Newcastle legend loh bro, punya historis yang gila juga. Iya, makanya nggak bisa. Alan Shearer gitu. Shearer. Gila loh. Nggak bisa sebentar sih Newcastle. Next, ini lumayan big match nih. Tottenham, Liverpool sih. Conte belum ya. Dia ada statement sih gila ternyata berat banget loh. 13 orang kena COVID di situ. Oh iya. Iya.
pulang main dari Europa League kemarin tuh per hari ini dia 13 orang player dan staff kena COVID. Jadi selesai. Tapi dia belum minta pending sama FA, belum minta pending sama UEFA untuk postpone pertandingan. Pemain ini kali ya, Gokil pemain sih, akademi kali ya. Conte sih gila mafioso banget. Gue nggak minta time off katanya. Sini kasih pemain lo semua gue gasak gitu sih dia modelnya. Dan Liverpool juga trennya lagi bagus. Liverpool ya. Liverpool lah. Nah menurut lo. Tapi ya. Conte kalau misalnya full tim tetap Liverpool juga sih. Ya Liverpool lagi trennya bagus. Maksudnya. Banyak fans Liverpool di sini. Enggak, maksudnya bini gue juga Liverpool. Oke. Ya, tapi ininya apa namanya? Lagi PD-nya lagi naik lah gitu, lagi nggak ada yang cedera. Lagi naik deh ininya. Satu hal yang bikin selalu Liverpool masalah tuh kalau udah Piala Afrika bentar lagi nih, Februari apa Januari, jadi ya si Salah, Mane itu harus main gitu. Itu selalu jadi problem. Kesempatan kita semua. Itu jadi selalu jadi problem. Oke, kita beralih ke Serie A. Waduh, udah lama banget di old school gue. Salernitana Inter Milan. Inter Milan nomor 3. Inter Milan ya. Iya. Masih ya. Siapa sih? Zeko. Edin Zeko. Edin Zeko. Masih punyanya itu nggak sih menteri kita? Udah nggak ya? Udah nggak. Udah nggak punya Erick Thohir. Udah nggak punya. Aduh, sayang sekali Pak Erick. Tapi lo masih Inter Milan ya menurut lo ya? Iya, Inter Milan. Salernitana gitu loh. Ya, sebentar. Tapi lu masih nonton Serie A nggak sih? Kalau dia punya santet lo. Kalau main di Banten kalah Inter Milan. Nggak, Serie A masih seksi nggak menurut lo? Gue udah nggak ngikutin sejujurnya sih. Iya. Yeah. Gue karena tim gue terpuruk, jadi gue fokus sama tim gue. Oke. Bologna Juventus. Juventus lagi berantakan nih bro. Nah itu berat tuh. Bologna juga lumayan sih. Iya berat. Dan Juventus juga nggak bisa dipercaya. Untung seri deh tuh. Seri ya? Iya kalau misalnya itu rezeki buat Juventus tuh. Lu masih belum nggak percaya sama Dybala gitu? Iya nggak tahu kenapa formnya tiba-tiba dip season ini aneh. Satu tim lagi, bukan cuma satu orang. Gila. Parah sih. Padahal pelatihnya pelatih yang lama juga. Nah, Pellegrino. Iya, Pellegrino. Salah ngomong, Pellegrini. Lanjut nih big match nih, Milan Napoli. Waduh, Napoli sih. Napoli fans Milan. Maaf, Milanisti. Fans Milan banyak loh. Enggak sih, itu berat sih. Tapi bakalan seru sih, gue nggak bisa bilang yang ini menang lawan yang itu, cuman Napoli Milan sih bakalan seru banget sih. Seri atau menang siapa? Napoli nomor 2 sih. Seri untung. Milan nomor 1, Napoli nomor 2 loh bro. Gila sih. Iya, ini seri untung banget sih. Oke. Seri untung banget. Nah, bicara keras seri tuh yang jelas keras tuh. Keras. Bicara Serie A, siapa favorit lo? Klub? Wah, ini sekarang sama Mourinho. AS Roma? Iya, Roma gua. Gua juga. Gua fans Mourinho memang. Gua fans Mourinho. Salah satu gua kenapa suka Chelsea karena Mourinho. Terus AS Roma punya historis yang menarik zaman Batistuta pastinya. Yoi, Batistuta. Totti, Nakata, Montella, Nakata, terus sama Rui Costa. Cafu. Rui Costa ya? Rui Costa enggak, dia. Oh bukan ya? Di Milan ya? Sampdoria. Oh itu perfect banget tuh AS Roma zaman itu bro. Dia diambil dari Sampdoria, terus akhirnya juara si Batistuta. Pelatihnya Fabio Capello zaman itu. Anak lama lah, zaman koran bola tuh ya. Iya. Zaman koran bola, nggak tahu mungkin anak sekarang nggak tahu tablet bola ya. Iya, buka YouTube jangan lama. Selasa sama Jumat tuh, Kamis gue udah nungguin tuh dulu beli itu ya. Ada Cafu, terus ada. Wah gila itu ya. Gitu. Tapi AS Roma tahun ini menurut lu gimana sih? Sempat lumayan di awal musim, sekarang agak. Pelatihnya gitu. Nah, gua fans. Pelatih lo. Pelatih lo. Oke. Yang lo idam-idamkan itu. Oke. Tapi lu kan gue pernah ngalamin juga. tapi lu punya optimisme nggak sih sama Roma? Enggak lah. Iya, maksudnya fakta aja. Oke, secara ekstrim. Milan, Inter Milan, Napoli, Juve kita singkirin deh. Siapa yang menurut lo akan juara? Ya kita belaga gila aja. Kalau buat romantisme cerita nih, Napoli sih. Wah, gokil.
Kalau buat cerita lo kayak Maradona zaman dulu dong. kalau buat kan gue bilang kalau buat romantisme cerita nih. Yang Lu bisa gila jadi lo film. fans Milan banyak lo. Buat kalau mau jadi film Napoli menang. Cuman kalau misalnya gelap-gelapan ya Milan. Inter Milan enggak ya? Konsen. Tahun lalu juara mereka. Tahun ini mereka konsen Liga Champion kayaknya. Walaupun kansnya juga enggak lah. Nggak tahu sih kalau Inter Milan nih. Tapi Milan masih punya bigger chance gitu. Bigger chance. Napoli ya? Kalau misalnya kayak waktu itu Leicester di Inggris aja. Oh iya. Kayak gitu. Tapi Napoli bukan kayak Leicester lah. Mereka punya historis yang besar, bro. Tapi tahun berapa? Sama Blackburn juga dulu pernah juara Liga Inggris kan. Habis itu gitu. Oke. Bro, kita leave Serie A. Kita bicara La Liga. Gua nggak mau banyak bahas. Pasti 2 klub. Oke. Barcelona, LC. Barcelona, LC. Wah, LC serem gila. Bisa jadi LC. Barca juga. Tapi Xavi loh. Udah Xavi loh. Itu tapi tetep aja PD-nya LC gila. Tarkam. Udah mau superstar gue nggak peduli. LC gila. LC? LC. Oh, gokil loh ya. Serem lagi LC. Oke. Real Madrid, Cadiz. Ini juga klubnya nggak jelas juga nih Cadiz. Madrid sih, Madrid lagi Madrid stabil. masih. Madrid tuh yang gua kalau La Liga gua Madrid. Madrid tuh menangnya 1-0, Sama. 2-1. Gua Madrid juga. 1-0 tapi terus. Sekarang lagi El Mafioso kan. Don Carlo, Vito Corleone. dan Real Madrid itu ya. Real Madrid itu di Liga Champions tuh juga selalu berbahaya sih. Madrid sih udah punya apa ya? Pokoknya terakhir sejak si. Ntar lu Madrid sama Barca lebih suka mana sih? Madrid gua. Oh, oke, sama. Tos lah. Cuma sejak Don Carlo masuk emang banyak positifnya. Oke. Itu aja. Real Stabil Madrid. kan sampai sekarang stabil. Jelas kan, ya. iya. Terus kita ke Ligue 1 ya Pada dia ini hibu. kan keren banget Don Ini Carlo. Ligue 1 hiburan sih. Lorient PSG Hah? versus PSG. PSG lah. Lorient gue juga nggak tahu nih pemain siapa aja. PSG lah PSG. PSG ya? Iya. Why? PSG mah udah di atas angin. Udah jauh banget sih emang. Atas angin, kelasnya juga udah lain. PSG Liga Champion menurut lo? Target mereka tuh juara Liga Champion loh. Susah, Bayern Munchen nih lagi kacau banget, gila loh. Gila lo Messi, Mbappe, Ramos. Bodo amat, dia kan perseorangan. masih belum nyatu ya. Lu sempat nonton nggak sih PSG main tuh? Gue dari pertama Messi masuk justru pengen nonton PSG banget gue. Belum nyetel ya? Iya, belum sih. Itunya juga nggak berani sih ngerubah. Pochettino? Pochettino. Kayaknya gua rasa dia nggak menguasai itu ruang ganti. Nggak bisa. Sih. dia Messi pergerakannya masih Barcelona kalau lu lihat. Iya. Di mana ada ruang kosong, Messi pasti ada di situ. Sementara Sebenarnya Messi nggak jelek menurut gua loh. permainan, iya makanya gue bilang gitu. Di mana ada ruang kosong, Messi gerak ke situ. Tapi pemain-pemain PSG semuanya yang masih on point gitu. Jadi ya. Tapi menurut lo gini, Messi terbukti lagi dia jadi Ballon d'Or. Pemain yang lain bakal nurut nggak sih? Harus ke dia. Kalau kemarin kan masih, wah lu pemain baru walaupun lu Messi. Tapi dia Ballon d'Or lagi. Ada psikologis itu nggak sih? Enggak sih, kalau gue bilang. Tetap nggak ya? Iya, profesionalisme di dalam satu tim jauh di atas. Bintang semua lagi kan? Jauh di atas penghargaan apapun yang lu punya gitu lu maksudnya kalau. Tapi gua tembus lihat nggak dia. semifinal PSG menurut lo? Semifinal PSG. Semifinal masih. Dia lolos 16 besar aja udah. oke ya? Iya, udah apa ini namanya? Udah prestasi aja buat dia. Oke. Gimana dia ngalahin MU sampai di PSG ayam-ayamin sama MU. Masih MU ya, gila nih Red Devil man. Iya lo ketinggalan berapa kita di 3-1-in lo sama MU di kandang PSG. Oke guys, gokil nih ngobrol sama Coki nggak ada habisnya nih. Coki ini gila banget nih ngomongin bola sama dia. Maksud gua seru. Nih, you guys harus tahu nih ya. Kita kan fans bola yang senang bermimpi. Koran bola ya. Iya menghayal Tablet dulu, bola ya. ntar bener apa enggaknya yang hayal aja. Banyak orang nggak tahu kalau di backstage tuh kalau ketemu sesama bola tuh ngobrolnya kayak gini tuh. Kita nggak ngomongin IO-nya, LO-nya kece loh bener tuh. Anjing. Anjing enggak ya. Masih laki. Biasanya kalau di backstage Jadul juga. tahunnya jadi. Backstage kan, Cok, abis manggung ini kita. Hello gua dulu sekarang jadi tim gua juga. Oke, kalau biasanya kalau di backstage tuh, Cok,
abis manggung ini kita ke klub mana nih? Ya, nih. Gua udah nggak ada. Udah enggak ya? Enggak. Ya kayak gue bilang tadi, yang punya harga diri aja. Sini PS-nya udah siap. Yes, oke. Berani apa enggak? Gitu doang. Berani nggak? Oke guys, wah seru banget ngobrol sama Coki, Football Rockers. Gue punya quiz, gue punya 2 quiz hari ini. Untuk kalian jawab akan ada hadiah. Yang pertama, gue masih bicara tentang klubnya si Coki. MU lawan Brighton, Juara Inggris. tebak skor. Tebak skor MU versus Brighton. Yang menang, kalian akan dapat ini pet dari My Gentleman Story. Kalian tebak skor. Syaratnya apa? Tebak skor yang paling benar, follow football, rock and roll football, dan follow My Gentleman Story. Nanti akan ada di sini alamat Instagram dan segala macamnya. Kalian akan dapat 1 pet dari My Gentleman Story. Tebak MU versus Brighton. Kalau kata Coki tadi yang menang MU. Pokoknya kalian tebak skor. Mau kalian tiba-tiba menangin Brighton nggak masalah dong. Ya. Itu harus tebak skor ya, tebak skor. Satu lagi kita ke ini kali ya, seri. Ini yang gila nih Milan Napoli ya. Itu wajib sih tuh. Iya, Milan Napoli skornya berapa? Kalian akan dapat t-shirt dari Azza Sport. Kalian akan dapat 1 merchandise dari Azza, tebak skor antara Milan lawan Napoli. Kalau Coki tadi bilangnya Napoli. Iya, kalau misalnya ceritanya bagus. Yoi, kalian tebak skor, oke? Akan ada 2 quiz itu, kalian akan dapat merchandise. Oke guys, thank you banget. Coki, thank you banget ya. Thank you. Salam buat Terima kasih teman-teman. teman-teman semua. Terima Salam buat kasih. teman-teman NTRL. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada banter-banter yang kelewatan, ya diterima aja. Yoi. Namanya juga banter, kita Liga Inggris ya. Yoi, Oke, siap. Coki, bentar lagi kita PPKM lagi nih. Aduh, tapi tren sih udah membaik ya. Maksudnya kayak- PPKM. apa tuh? Maksudnya kan kita trennya udah membaik lagi nih. Kita udah mau back to normal gitu. Ya, Jadi pasti kita harus percaya back to normal. Jadi teman-teman jangan lupa vaksin rabies. dasar gila lu. Oke guys, thank you. Sampai ketemu di next episode Rock and Roll Football. Jangan lupa kalian harus simak acara ini sampai habis karena gila banget ngobrol sama dia. Oke, rock and roll football. Pokoknya Yo. rock and rollnya nomor 1. Nomor Nomor 2, oke. Jadi Coach Coki, Coach Edwin pamit. See you. Oke. Bye. Sampai ketemu pertandingan MU berikutnya. MU. Rock and roll